Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan puisi kontemporer Indonesia. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Faiza Nur Amalia Putri, Niken Oktaviana, Indah Wahyuwanti, serta saya sendiri, Surotin. Kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah puisi Indonesia kontemporer, karakteristik puisi Indonesia kontemporer, sastrawan puisi Indonesia kontemporer beserta karyanya, serta keunikan dalam ketatabahasaan puisi Indonesia kontemporer. Yang pertama, sejarah puisi Indonesia kontemporer. Sejarah puisi Indonesia kontemporer terdapat dua tokoh, yaitu Tengsu Cahyono serta Sutarji Kalzumbahri. Yang pertama, munculnya istilah puisi kontemporer diperkenalkan oleh Tengsu Cahyono dalam bukunya Sastra Indonesia. Menurut beliau, puisi kontemporer adalah bentuk puisi yang berusaha lari dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Puisi tersebut ditandai dengan adanya bentuk puisi yang aneh dan ganjil. Yang kedua, Sutarji Kalzumbahri sebagai pelopor puisi kontemporer membuat pernyataan sikap tentang puisi atau karya-karyanya yang dibuat secara konseptual dalam bentuk kredo puisi. Pernyataan ini merupakan hal yang belum pernah dilakukan oleh sang legenda aku atau Shakespeare sekalipun. Dalam kredo puisinya, Sutarji Kalzumbahri menyatakan, kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian. Dia bukan seperti pipa yang mengantarkan air. Kata adalah pengertian itu sendiri. Dia bebas. Kalau diumpamakan dengan kursi, kata adalah kursi itu sendiri dan bukan alat untuk duduk. Dalam puisi saya bebaskan kata-kata dari tradisi lapuk yang membelenggunya, seperti kamus dan penjajah-penjajah lain, seperti moral kata yang dibebaskan masyarakat pada kata tertentu dengan dianggap kotor, serta penjajahan gramatika. Bila dibebaskan, kreativitas pun dimungkinkan karena kata-kata bisa menciptakan dirinya sendiri dan menentukan kemauan dirinya sendiri. Kredo puisi tersebut menjelaskan bahwa dalam menciptakan puisi, kata-kata kurang dipentingkan. Inilah yang membuat Sutarji Kalzumbahri dikenal sebagai pembaharuan dalam perpuisian di Indonesia. Subagio Sastrowardoyo menyatakan, Sutarji Kalzumbahri merintis sastra baru dalam sastra Indonesia. Puisi-puisi Sutarji menunjukkan orisinalitas. Sedang Dani Entoda menyatakan bahwa Sutarji mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dalam sejarah puisi Indonesia dengan Chairil Anwar. Jika Chairil Anwar diumpamakan sebagai mata kanan, maka Sutarji Kalzumbahri adalah mata kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuwanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 tentang puisi kontemporer Indonesia. Di sini saya menjelaskan atau meneruskan penjelasan dari partner saya, yaitu saya menjelaskan tentang karakteristik puisi Indonesia kontemporer. Di sini ada beberapa karakteristik puisi Indonesia kontemporer. Yang pertama, puisi bergaya mantra dengan sarana kepuitisan berupa pengulangan kata, frasa, atau kalimat. Jadi, dalam karakteristik puisi kontemporer, pengulangan kata, frasa, atau kalimat itu menjadi karakteristiknya. Yang kedua, gaya bahasa paralelisme dikombinasi dengan gaya bahasa hiperbola dan enumerasi dipergunakan penyair untuk memperoleh efek pengucapan maksimal. Dalam puisi kontemporer ini ditunjang atau diberikan atau terdapat gaya bahasa, entah itu hiperbola, enumerasi, dan lainnya, untuk menjadikan puisi itu
lebih indah, lebih lebih bisa dikatakan sebagai puisi kontemporer. Yang ketiga, tipografi. Tipografi puisi dieksploitasi secara sugestif dan kata-kata nonsens atau kata-kata yang tidak mempunyai arti dipergunakan dan diberikan makna baru. Yang keempat, kata-kata dari bahasa daerah banyak dipergunakan untuk memberi efek kedaerahan dan efek ekspansif. Dalam puisi kontemporer juga banyak melibatkan bahasa daerah, entah itu bahasa Jawa, bahasa Sunda atau bahasa yang lainnya dalam penggunaan puisi tersebut. Yang kelima, asosiasi bunyi banyak digunakan untuk memperoleh makna baru. Yang keenam, banyak digunakan gaya penulisan prosa. Mohon maaf ya, itu tipe prosa bukan prosais. Jadi dalam penulisan puisi kontemporer itu menggunakan gaya penulisan prosa atau bebas, tidak terikat dengan aturan dalam penulisannya. Yang ketujuh, banyak menggunakan kata-kata tabu. Tabu di sini itu seperti kata-kata yang sakral gitu. Yang kedelapan, banyak ditulis puisi lugu untuk mengungkapkan gagasan secara polos. Terima kasih, mungkin itu karakteristik yang dapat saya sampaikan. Karakteristik puisi Indonesia kontemporer yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra puisi Indonesia kontemporer beserta karyanya. Puisi adalah bentuk ekspresi seseorang pengarang dengan susunan bahasa yang padat dan indah. Puisi kontemporer adalah puisi yang lepas dari aturan-aturan pokok penulisan puisi. Puisi kontemporer mayoritas mengungkapkan hal-hal atau topik yang memasyarakatkan dengan bebas dan terbuka. Puisi kontemporer lebih mengarah pada kehendak menunjukkan pada kondisi kreatif seniman di dalam mengolah dan menemukan idiom-idiom baru. Munculnya puisi kontemporer diperkenalkan oleh Cahyono yang menyatakan bahwa puisi kontemporer adalah bentuk puisi yang berusaha lari dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Puisi tersebut ditandai dengan adanya bentuk yang aneh dan ganjil. Menurut ukuran orang Indonesia, puisi kontemporer merupakan bentuk puisi yang berusaha lari dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Pelopornya adalah Sutarji Kazum Bahri sekitar tahun 1973-an. Kemudian muncul Remi Silado yang dikenal dengan pencetus puisi Beling. Sastrawan puisi kontemporer beserta karyanya. Yang pertama yaitu Sutarji Kazum Bahri. A. Kumpulan sajak. O. Umuk Kapak, Tragedi Sika dan Winka. C. Batu. Yang kedua Supardi Djoko Damono. Yang A yaitu Dukamu Abadi. Kumpulan sajak 1969. Yang B. Mata Pisau. Kumpulan sajak 1974. Yang C. Akuarium. Kumpulan sajak 1974. Dan yang D. Hujan Bulan Juni. Karena karirnya yang panjang dan sukses, penyair Indonesia ini bagaikan santo pelindung prosa dan puisi Indonesia. Dia secara luas dicintai karena puisi langsung dan non sajak, sementara masih mencerminkan pesona sastra dan kefasihan di setiap baris. Dia juga menulis cerita pendek. Novel yang terbaru adalah Pingkan Melipat Jarak yang diterbitkan pada tahun 2017 ketika dia berusia 77 tahun. Karena popularitas mereka, banyak karya Supardi telah diterjemahkan ke banyak bahasa termasuk dialek lokal yang berbeda. Lalu yang ketiga ada Gunawan Muhammad, yaitu yang pertama Dadaku adalah Perisaiku, kumpulan sajak 1974. Lalu yang keempat ada Leon Agusta, karangannya yaitu A. Catatan Putih, kumpulan sajak 1975. B.
Hukla kumpulan sajak 1979. Yang kelima, Kori Layun Rampan yang karyanya yaitu A. Matahan Pinsan dan Ubun-Ubun kumpulan sajak 1974. Yang keenam adalah MH Ainun Najib yang karyanya yang A. M. Frustasi kumpulan sajak 1976, B. Nyanyian Gelandang kumpulan sajak 1989. Lalu yang ketujuh ada Hamid Jabar yang karyanya yaitu A. Paco Paco kumpulan sajak 1974, yang B. Dua Warna kumpulan sajak bersama Upita Agustina 1975. Lalu yang ke-8 ada Tun Hararti yaitu sajak 33 kumpulan sajak 1973. Yang ke-9 ada Linus Suryadi yaitu yang karyanya Langit Kelabu kumpulan sajak 1976. Yang ke-10 ada Abdul Hadi MW karyanya A. Mediasi, B. Tuhan Kita Begitu Dekat. Lalu yang ke-11 ada F. Rahardi yang karyanya A. Sumpah WTS, yang B. Silsilah Garong. Lalu yang ke-12 ada Afrizal Malna yang karyanya A. Abad yang Berlari, B. Arsitektur Hujan. Yang ke-13 ada Agus R. Sarjono yang karyanya A. Kenduri Air Mata, B. Suatu Cerita dari Negeri Angin. Menurut Ribut Wujito, bentuk-bentuk puisi sastrawan Indonesia dapat dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu puisi balada yang dikembangkan W.S. Rendra. Lalu yang kedua, bentuk puisi mantra seperti yang dikembangkan Sutarji Kalzum Bahri. Yang ketiga, bentuk puisi lugas tetapi mengandung filosofi mendalam seperti yang dikembangkan Subagio Sastrawardoyo. Yang keempat, bentuk puisi kosmopolitan seperti yang dikembangkan Afrizal Malna. Yang kelima, bentuk sufi seperti yang dikembangkan Abdul Hadi MW. Yang keenam, bentuk puisi protes sosial seperti yang dikembangkan Wiji Tukul. Yang ketujuh, bentuk puisi beling seperti yang dikembangkan Romi Silato Sunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Amalia Putri, selaku presentator keempat dari kelompok 1 akan membahas tentang keunikan dalam ketatabahasaan puisi Indonesia kontemporer. Keunikan puisi Indonesia kontemporer. Pada masanya, bunyi dan lambang atau simbolik dipergunakan oleh para penyair dalam sajaknya. Bunyi digunakan sebagai orkestrasi, yakni untuk menimbulkan bunyi musik. Dari bunyi murni inilah mengalir perasaan imaji dalam pikiran atau pengalaman dari pembaca juga pendengarnya. Kombinasi-kombinasi bunyi merdu itu disebut efoni atau eufoni, yakni bunyi yang indah. Dikutip dari Pradopo tahun 2005 halaman 26-27. Di sini dapat kita lihat contoh puisi Sepi Saupi. Sepi Saupi banyak menggunakan fonem S dan P. Bunyi S mensugesti timbulnya suasana mengejek, lembut, lancar, dan kadang-kadang menimbulkan perasaan yang menyejukkan. Sedangkan fonem P adalah konsonan eksplosif yang mampu memberikan sugesti kecepatan, gerakan, dan memberikan kesan remeh atau cemoohan. Sepi Saupi jika kita dengarkan seperti mantra. Hal itu dikarenakan penggabungan kata-kata sepi dan pisau. Jika dibaca tanpa putus, kita akan dapat menangkap makna dari sepi dan pisau itu sendiri. Ketatabahasaan puisi Indonesia kontemporer, di sini saya membaginya dalam 6. Yang pertama, penghapusan tanda baca. Banyak penghapusan tanda baca yang dilakukan dengan sengaja agar kegandaan tafsir atau arus pikiran mengalir tak terkendalikan dari bawah sadar. Sebuah kalimat yang panjang terdiri dari ulangan-ulangan, berderet-deret tanpa koma, baru akhir kalimat itu ditutup dengan tanda seru atau tanda tanya. Seperti sajak karya Sutarji Kalzum Bahri yang dapat kita lihat berikut. Kedua, penggabungan dua kata atau lebih. Penggabungan dua kata atau lebih menjadi satu gabungan memberikan efek melebih-lebihkan.
seperti sajak puisi O karya Surtajeko Zombahri yang dapat kita lihat di bawah ini. 3. Pemutusan kata. Kata-kata diputus atau dibalik suku katanya. Dengan demikian, menjadi menarik perhatian dan artinya juga berubah. Ataupun hilang artinya yang memberikan sugesti kesia-siaan atau arti yang tidak sempurna lagi. Seperti sajak puisi berjudul Tragedi Winka dan Sika karya Surtajeko Zombahri yang dapat kita lihat berikut. 4. Pembentukan jenis kata. Pembentukan jenis kata dapat menggabungkan kata benda atau kata kerja menjadi kata keadaan atau kata sifat, yakni dengan mengawali kata yang atau paling tanpa mengubah bentuk morfologinya. Seperti sajak puisi berjudul Solitude karya Surtajeko Zombahri yang dapat kita lihat berikut. 5. Pemendekan kata. Pemendekan kata mengenai kata-kata lazim yang dipendekkan, seperti kan dari kata akan atau kata ku dari kata aku. Seperti sajak puisi berjudul Aku dan Kepada Kawan karya Khairil Anwar. Penghilangan imbuhan. Penghilangan imbuhan dapat dilakukan untuk mendapatkan irama dan hanya mengucapkan intinya saja. Seperti sajak puisi berjudul Kesabaran karya Khairil Anwar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.